Nah, dan benar yang datang adalah barang rosokan. Nih, yang datang barang rosokan. Jadi jam yang saya kirim udah lenyap dimakan dia. Jadi walaupun via Rekber tetap hati-hati. Kejadian kayak gini jangan sampai terulang sama orang lain. Jadi kalau bisa cukup saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini beda dari biasanya, kita mau bahas tentang marketplace. Jadi kemarin itu saya ada transaksi via toko kuning karena customer itu ada permintaan untuk transaksi via toko orange ya, bukan toko kuning, maaf. Toko orange. Nah, di sini itu saya mau share pengalaman saya. Jadi hati-hati banget buat seller, bisa terjadi pada seller, bisa juga terjadi pada buyer. Jadi ceritanya itu ada orang yang mau beli jam Alexander Christie ya waktu itu. Kemudian dia itu transaksi via toko orange. Transaksinya via toko orange. Saya nggak ada kecurigaan sama sekali waktu itu. Cuman ketika paket itu sudah sampai ke sana, buyer ini mengajukan komplain. Dan keren sekali komplainnya. Jadi menurut opini saya itu, jadi si buyer ini mengganti barang yang saya kirim. Jadi ini paketnya itu sudah diretur juga dari sana. Nanti kita unboxing, kita lihat juga. Jadi yang saya kirim itu jam Alexander Christie. Kemudian sampai sana itu dia memang sudah disiapkan sedemikian rupa. Jadi dia itu juga memberikan video untuk komplain. Jadi dia udah menyiapkan video. Cuman videonya itu ada salah satu bagian. Kemarin itu bagian bawah ini nggak di shoot atau nggak direkam. Jadi dia itu unboxingnya kayak gini. Di unboxing atasnya set, resinya itu masih utuh, resinya masih utuh. Kemudian dibelah, dia dibelah. Kemudian paketnya itu dikeluarin. Nanti videonya saya saya sertakan di video ini. Kemudian dia ambil tuh paketnya dan nggak saya bisa sangka itu paket yang ada di dalam box itu bukan jam Alexander Christie, melainkan jam-jam itu Swiss Army atau apa itu ya, jam-jam KW jelek banget itu, mungkin harga 30 ribuan itu. Nah, jadi dia itu pinter banget si pembeli ini. Dia kemudian memberikan komplain kepada toko orange dengan dalil bahwa barang yang dikirim oleh pembeli itu tidak sesuai. Jadi dia malah justru menuduh saya mengirim barang itu tidak sesuai yang ada di deskripsi. Sedangkan barang yang saya kirim benar-benar itu jam sesuai yang ada di deskripsi. Jadi saya kasih lihat juga chatnya. Jadi ini saya bahas dulu di sini. Kemudian nanti yang terjadi di toko orange nanti saya sertakan ya. Kemudian pihak Shopee sendiri itu sayangnya harus ada bukti-bukti. Jadi di sini pelajaran yang bisa diambil biar kita itu nggak kena lagi sama bandot-bandot sedemikian rupa. Saya nggak cuman sekali ini. Kemarin saya juga pernah di toko hijau itu. Saya sebagai buyer, barang yang dia kirim itu tidak sesuai deskripsi. Memang benar isinya itu sampah. Tapi melalui proses yang panjang banget buat komplain dan lain-lain. Jadi harus menyertakan bukti-bukti. Nah, di sini kita itu harus punya bukti otentik untuk bisa menang di perdebatan marketplace. Jadi biasanya cuman ada dua. Ketika kita itu nggak punya bukti, pasti kita itu kalah kalau di Rekber. Dah gitu aja intinya.
Jadi mau penjual yang ketipu atau pembeli yang ketipu, kalau buktinya otentiknya itu kurang, itu pasti yang dimenangkan itu pihak yang punya bukti otentik yang sangat kuat. Jadi di sini itu pelajaran yang bisa diambil itu sangat penting banget, yaitu pertama itu bukti. Nah, bagi penjual itu ketika mau kirim barang, kalau saya mempelajari dari kasus ini, setidaknya packingnya itu yang kalau di rumah ada CCTV di bagian yang kena CCTV, jadi nggak usah rekam satu-satu kan. Kalau kita ngirim paketnya cuma 1 2, oke, nggak masalah, kita rekam satu-satu bahwa ini paketnya. Cuman kalau kita per hari itu kirimnya lebih dari 3 atau 4 barang, kan nggak mungkin juga kita mau packing kita videoin terus, dan terbatas juga pasti di memori smartphone kita kan juga terbatas, nanti bisa penuh atau yang lain. Jadi kalau ada CCTV, alangkah baiknya kita packingnya itu di area yang terkena CCTV, karena ketika kita nanti ada komplain, kita tinggal playback aja di CCTV, jadi kelihatan packing yang barang yang kita packing itu bener gak gitu. Yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, pastiin bukti-bukti kuat, kemudian dari jasa kirim juga aman, jadi tidak ada kecurigaan sama jasa pengiriman. Kadang juga bisa kan di jasa pengiriman paketnya diganti atau diambil, itu ada juga kasusnya seperti itu. Cuman sampai sekarang ini saya belum pernah mengalami kalau paket itu diganti di jasa pengiriman. Cuman kalau paket itu hilang di jasa pengiriman itu pernah. Cuman kalau kasus yang satu ini saya nggak pernah. Jadi ini saya fix pasti yang beli ini memang sudah menyeting sedemikian rupa. Dia itu memang udah niat beli, cuman memang ada niatan buat nipu. Jadi dia ketika beli, dia itu udah menyiapkan, oh nanti packingan yang mau saya buka itu di bagian sini, jadi nggak ke shoot, terus nanti saya ganti barang yang ini. Nah, jadi ini keuntungan penipu ini, jadi dia itu dapat barangnya dari saya, dapat barang yang ori, terus uangnya itu balik karena dia itu komplainnya pengajuan pengembalian barang dan dana. Otomatis ketika barangnya dibalikin, nah ini barang dibalikin, dia udah maling tuh jam Alexander istri saya. Jadi saya ini paling nanti dapatnya yang kembali itu cuman box, jadi dirugi bayarnya. Ini buat pelajaran bersama. Nah, seperti ini, hati-hati banget, walaupun Rekber itu nggak sepenuhnya aman, harus benar-benar jeli. Pembeli juga seperti itu, kita harus benar-benar unboxing dulu ketika kita mau buka paket. Dan saya kecewa banget sama pihak Rekber satu ini. Karena apa? Pihak Rekber ini dia itu kurang adil menurut saya, karena adminnya dia hanya menyelesaikan satu masalah ketika ada bukti otentik. Dia nggak lihat track record yang didapat dari toko satu. Misal toko saya itu bintangnya udah bintang 5, jadi ulasannya hampir 4,8 atau 4,9 gitu bintangnya. Jadi otomatis kalau ada kasus kayak gini, dia bisa menjadikan track record itu sebagai acuan. Nipu enggak, yang nipu bayarnya atau sellernya gitu. Nah, di sini saya dikalahkan sama pihak Shopee karena bukti saya juga kurang kuat, karena saya juga kebetulan nggak memvideo paket yang saya kirim, dan nggak mungkin juga kita mau packing itu video satu persatu paket yang kita kirim, kan nggak mungkin juga, kecuali kalau si pembeli dia nerima kan nggak banyak juga, paling satu-satu dia bisa unboxing. Padahal di sini itu si buyernya juga unboxingnya itu cuman bagian samping atas, bawah ini nggak sama sekali, nggak direkam, kemudian dia dikeluarin gitu aja dari atas. Nah, feeling saya itu dia sebelumnya merobek bagian bawah ini paketnya, kemudian diambil jam yang dari saya, terus diganti jam yang KW itu, seperti itu. Nah, kita lihat seperti apa untuk
apa namanya, komplain kemarin. Oke. Nah, jadi seperti ini ya kemarin itu, seperti ini. Nah, memang kalau maling itu dia bener-bener bikin jengkel. Jadi dia melakukan pembenaran biar dia menang. Nah, seperti ini. Nah, ketika barang sampai, dia itu komplain barang yang dikembalikan dengan ini udah posisi ya, udah posisi saya terima ini paketnya. Nah, kemarin tuh dia komplainnya ini, pembeli telah mengusulkan pengembalian barang dan dana. Oke, kita lihat barang-barang. Nah, ini bagian atas doang. Nah, bagian atas doang. Yang bawah ini enggak nah, yang di bagian bawah paket ini kan enggak direkam sama dia. Mungkin dia udah buka bagian bawah buat ambil paketnya, kemudian paketnya dimasukin lagi seperti berikut. Nah, padahal jam yang saya kirim itu benar-benar jam sesuai deskripsi. Nah, di sini lucu banget. Ini jadi jam kayak gini. Jadi jam rosok kayak gini. Nah, secara otomatis ketika dia punya bukti kayak gini, dia juga bisa dimenangkan oleh Shopee. Nah, ini buat pelajaran bersama ya. Semoga nggak terjadi pada seller-seller yang lain. Saya biasanya itu kasusnya itu saya beli barang yang dikirim itu nggak sesuai. Nah, sekarang dibalik. Jadi dia yang beli barang terus barangnya diganti. Seperti itu. Nah, ini alibinya, barang tidak sesuai, rusak, tidak berfungsi, beda merek. Nah, gitu alasannya. Nah, saya udah ngusulin kan ini. Mohon maaf sebelumnya, Bang. Saya sudah mengirimkan sesuai deskripsi. Ada indikasi kesengajaan untuk mengubah barang. Nah, dia santai itu. Itu fisiknya yang saya terima, Bang. Ini kejadian baru pertama kali. Nah, kemudian banyak, saya juga pertama kali nih di Shopee. Nah, pilihan seller itu di sini juga susah. Karena seller bisanya hanya menerima atau mengembalikan dana. Nah, di sini saya ambil aman, saya mengusulkan pengembalian dana. Si malingnya ini nggak setuju, saya tidak setuju dengan pengembalian dana. Sedangkan saya membeli jam. Nah, seperti berikut. Saya nggak tahu ini terjadi di jasa pengiriman atau di usernya. Cuman feeling saya dari segi bahasa ini, saya mengacu kepada si pembeli yang mengganti isi paket dari saya. Nah, seperti berikut. Shopee memintamu untuk mengirimkan bukti. Nah, dia ngirimin bukti jam-jam KW ya. Nah, saya kalah di sini, diulti sama dia. Saya juga masih ada perlawanan di sini, cuman ya karena kurang bukti jadi saya kalah. Ini juga jadi makin gampang juga ya nipu di Rekber. Jadi hati-hati banget buat semua, nipu gampang. Saya kalaupun mau nipu, ini kesempatan buat nipu kayak gini tuh banyak banget. Nah, dia saya mintain bukti buat buka paket di bagian bawah ini juga nggak bisa. Dia nggak bisa ngasih bukti sebenarnya. Cuman nggak tahu nih Shopee kok bisa menangin pihak pembelinya. Nah, udah habis itu saya udah kalah seperti ini. Udah kalah, jadi dia itu menang banyak dan paketnya ya ini. Jadi paket ini, jadi awalnya itu saya kirim jam ori, kita buka aja bareng. Oke, jadi kita buka bareng-bareng karena tadi udah tahu ceritanya ya. Jadi hati-hati banget buat seller maupun buyer yang transaksi via Rekber. Jangan lupa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita buka paketnya ini. Jadi dia itu untungnya yang pertama, uangnya kembali, terus dia dapat barang yang dikirim dari saya. Dia cuma mengganti barang rosok ini, terus kan barangnya dikirim lagi. Yang rugi ini adalah pihak seller, karena seller itu barang yang dikirim
yang sesuai deskripsi hilang, diganti dengan barang rosok kayak gini. Nah, ini yang bagian bawah tadi ya, kayak kalau nggak salah. Pinter ini malingnya. Nah, dan benar yang datang adalah barang rosokan. Nih, yang datang barang rosokan. Jadi jam yang saya kirim udah lenyap dimakan dia. Jadi walaupun via rekber tetap hati-hati. Kejadian kayak gini jangan sampai terulang sama orang lain. Jadi kalau bisa cukup saya aja. Untuk seller sekarang hati-hati, jadi ada modus baru. Modusnya paket yang dikirim diganti itu sama dia. Nah, dalamnya kayak gini. Jadi dia itu ambil barangnya aja, terus dia komplain pakai barang busuk kayak gini. Seperti itu ya. Ini pelajaran buat barang-barang. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bingung atau videonya kurang jelas dan lain-lain, kalian bisa komen, kalian bisa tanya atau WA kejadiannya gimana, cara ngatasinya gimana. Tadi sudah saya sampaikan cara mengatasi, jadi lebih hati-hati lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.